orang kafir yang baik dan dermawan, mengapa tetap masuk neraka? Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mana antara orang kafir yang baik hati, gemar menolong sesama manusia, sangat dermawan, tutur katanya sopan dan sangat lembut, tidak pernah menyakiti hati orang lain maupun menyakiti tubuh orang lain, dengan orang Islam yang buruk hatinya, sangat pelit, sombong, congkak, keras, kasar dan kotor ucapannya, sering menyakiti hati maupun tubuh orang lain? Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya, kalau ukuran baik indallah menurut Allah SWT jelas yang muslim lebih baik. Sekali lagi, kalau standar yang ditanyakan lebih baik mana, kalau indallah itu ada patokannya, ada ukurannya, standarnya, yaitu menurut Allah di dalam Al-Quran maupun sunnahnya Rasulullah. Maka jelas sekali orang muslim yang seperti itu lebih baik daripada orang kafir. Walaupun dia dermawan, walaupun dia itu menyedekahkan atau menginfakkan seluruh hartanya, tutur katanya lembut dan seterusnya, tetapi kalau indallah tetap lebih baik menurut Allah adalah orang Islam. Tetapi kalau indannas menurut manusia, ya orang yang berbuat baik kepada manusia lain itulah yang lebih baik. Tetapi juga di akhir zaman ini mengukur kebaikan seseorang kadang-kadang dengan harta, dengan harta benda. Contohnya misalnya gini, ada seorang bos yang memiliki satpam atau karyawan di pinggir gerbang gitu kan, setiap hari suka ngasih uang, padahal orangnya korupsi, orangnya suka berzina, suka mabuk, tapi gara-gara suka ngasih uang, si tukang satpam itu atau si yang menunggu gerbang itu mengatakan, bos saya itu orangnya baik sekali, setiap hari ngasih uang ke saya. Lah ini kan standar baik itu kan karena sering ngasih uang itu. Sama dengan calon-calon ya pejabat-pejabat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu, mereka dianggap baik karena apa? Standarnya adalah sudah ngasih sesuatu. Jadi orang yang sudah ngasih sesuatu itu dianggap baik, padahal dia nggak ngerti kelakuannya si dia itu ngambil uang atau dapat uang dari mana. Jadi sekali lagi, kalau standar kebaikan itu indannas menurut manusia, maka standarisasinya adalah bisa baik dan bisa buruk, ya tergantung keadaan, kondisi dan situasi. Tetapi kalau menurut Allah standarisasinya jelas, ya orang Islam itu lebih baik. Lebih baik karena apa? Dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak meniadakan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah SWT. Dasarnya adalah di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Yang pertama, di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yakfur, wa man bermula siapa saja, yakfur yang kafir, yang ingkar oleh dia, man bil imani pada keimanan, faqad habita maka sungguh akan sia-sia akan merugi, hilang lenyap amaluhu oleh amalnya dia man. Wahwa bermula dia dalam keadaan fil akhirati, dalam negeri akhirat, minal khasirinnya, yaitu termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi, bangkrut, tidak punya apa-apa. Jelas sekali dalam surat Al-Maidah ini, wa may yakfur bil imani, barang siapa yang kufur, yang ingkar, yang meniadakan pada keimanan, iman kepada Allah SWT, faqad habita amaluhu, maka sungguh akan sia-sia, akan lenyap, akan musnah amaluhu, amal-amalnya. Wahwa, maka dikasih penjelasan oleh Allah, wahwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Karena apa? Di dunia sudah dermawan, sudah baik hati, sudah macam-macam, tetapi amalnya enggak diterima oleh Allah SWT. Kemudian dasar yang kedua adalah dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا, dan menerima oleh kami, kata Allah, ilama, kepada sesuatu, amilu, yang beramal oleh mereka orang-orang al-mujrimun, yaitu orang kafir dan orang musyrik, min amalin, dari suatu amalan, faja'alna, lalu menjadikan oleh kami hu kepada dia amal,
habaan, yaitu debu, manthuran yang ditebarkan atau yang diterbangkan. Jadi amal-amal orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu, walaupun toh mereka ini baik hati kepada sesama manusia, ya seolah-olah diterima oleh Allah, seolah-olah, tetapi setelah itu dilemparkan kembali kepada mereka. Faja'alnahu haba'an manthura, lalu menjadikan oleh kami pada amal itu debu-debu yang diterbangkan. Kemudian dasar yang ketiga adalah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, dan kalau seandainya bersekutu oleh mereka atau menyekutukan oleh mereka, menduakan oleh mereka, berbuat syirik oleh mereka, lahabita, maka yaitu sungguh-sungguh akan sia-sia, akan hilang lenyap, akan rugi, anhum dari mereka, ma pada sesuatu, oleh sesuatu, ma oleh suatu kanu yang ada oleh mereka, ya'maluna yaitu beramal oleh mereka. Jadi ini jelas, walau asyraku lahabita anhum ma kanu, lahabita akan hilang, akan sia-sia, akan lenyap, ma oleh sesuatu, ma kanu yang ada oleh mereka, ya'maluna yaitu beramal oleh mereka. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu, walaupun mereka sangat dermawan, kata-katanya lembut, mereka memperjuangkan misi kemanusiaan, tetapi semua amal ibadahnya hanya seolah-olah diterima oleh Allah, tetapi akan dikembalikan lagi, akan dihancurkan, akan dibuat sebagai debu yang berterbangan. Logikanya seperti apa sih? Atau yang bisa lebih mudah dipahami, analoginya adalah Allah itu murka. Mengapa sih Allah itu murka kalau disekutukan? Mengapa Allah benci kalau ditiadakan? Jadi ada orang ateis yang mengatakan bahwa alam ini tidak punya Tuhan, berarti meniadakan Allah. Mengapa Allah tidak ridho kalau diduakan? Kalau disekutukan Allah, mengapa tidak ridho? Karena Allah itu sang maha pencipta segalanya. Allah sang maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Jangankan Allah SWT, ya, logikanya, analogikanya adalah wong istri kita saja, manusia, wanita yang menjadi istri saja sangat benci dan tidak terima kalau diduakan. Mereka sangat tidak ridho kalau dimadu atau dipoligami. Walaupun suami telah memberi segalanya, meskipun suami telah mencukupi kebutuhannya, rumahnya besar dan megah, mobil pun mewah, perhiasan emas dan mutiara di mana-mana, tetapi hanya sebab suami menduakan dia, suami berpoligami, maka seluruh kebaikan suami menjadi hilang, lenyap, tak berbekas di matanya. Ini manusia, ya, yang diberi, ya, wanitanya kan diberi, istri kan diberi, dibuatkan rumah, dicarikan nafkah, dibelikan misalnya itu mutiara atau emas, berlian, ini kan diberi. Apalagi yang memberi. Allah SWT kan haddad yang memberi. Allah SWT yang menciptakan segala-galanya. Lah kok diduakan? Allah yang enggak terima, Allah enggak ridho. Jadi satu itu saja. Allah kalau diduakan, Allah enggak akan ridho kepada siapapun. Yaitu tadi logikanya atau analoginya. Istri saja yang sudah diberi segalanya, hanya gara-gara sebab diduakan, maka dia tidak terima, seluruh kebaikan suami menjadi hilang, lenyap, tak berbekas sama sekali. Ya, kita doakan saja dan kita berharap kepada Allah SWT, semoga para kaum muslimah yang berada di akhir zaman tidak menyaingi sifatnya Allah SWT. Menyaingi sifat Allah SWT maksudnya bagaimana? Allah kan maha pemberi, Allah maha pencipta, sehingga Allah tidak mau diduakan. Sedangkan wanita kaum muslimah itu kan diberi, ya, sudah dicukupi, sudah dimuliakan oleh Allah. Mengapa dia tidak mau diduakan juga? Itu namanya ingin menyaingi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu taala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.